Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. Sekarang kita merayakan kenaikannya. Oh luar biasa kasih Tuhan. Sebelum kita akan mengawali ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau sangat baik. Bahkan Engkau Tuhan rela mati bagi kami. Dan Engkau bangkit. Sekarang Tuhan kami merayakan kenaikan-Mu. Sungguh Tuhan anugerah yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami anak-anak-Mu hendak memberikan puji-pujian kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Dan biarlah Engkau kuduskan kami. Engkau layakkan kami. Biarlah Engkau Tuhan beracara bagi kami pada saat ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau memimpin ibadah ini. Hingga akhir nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Sekarang kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Dengan segenap hati kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh Tuhan, sebab Engkau kebenaran. Percaya betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Padamu
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, oh tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Seringkali Tuhan, kami anak-anak-Mu menolak sekiankan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami generasi-Mu pada saat ini Tuhan, berkomitmen Tuhan untuk menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Oh, Engkau saja Tuhan yang tertinggi, Engkau nomor satu Tuhan, hanya Engkau saja Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami nyatakan tinggikan dirimu Tuhan, langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, bumi, mengatasi bumi. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, siapa percaya bahwa Allah kita Allah yang baik? Boleh angkat tangan, tepuk tangan sekali ikut Allah kita. Haleluya, Dia baik, Dia sungguh baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang benar. Haleluya, nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Engkau gunung batu kami Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh Yesus. Kau
keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku. Katakan, Kau Tuhan yang besar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkau Allah yang benar, tidak ada kecurangan Engkau Tuhan. Katakan sama-sama, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Oh Yesus, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Katakan, walau badai menerpa hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya Yesus, kami bersyukur mempunyai Allah yang benar seperti Engkau. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sebelum Yesus diangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Roh yang akan memimpin hidup kita. Untuk itu, mari jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita punya kerinduan untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan
Biarlah ini menjadi kerinduan kita semua. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Katakan sama-sama, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapilah kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami semua, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, penuhi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Dengan api datanglah penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami, Tuhan, kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari kita sembahlah kita. Oh Tuhan, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terpujilah Kau, Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kami, Tuhan, kami rindu, Tuhan. Roh Kudus, kami rindu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan
Penuhilah kami Tuhan. Kami rindu Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi kami Yesus. Urapi kami semua. Sebentar Tuhan, firman-Mu tidak dibentangkan. Biarlah Engkau urapi Tuhan kami semua yang hadir di sini. Baik di rumah maupun yang ada di sini Tuhan. Baik telinga kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Biarlah Engkau kuasai. Sehingga setiap taburan firman-Mu yang tidak disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tak lupa Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah pengurapan-Mu ada pada hamba-Mu yang tidak menyampaikan firman-Mu. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu adalah kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat bertemu dalam kasih Kristus dalam ibadah online. Mungkin kurang nyaman, tapi kalau dia hadir semuanya indah. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sehingga tema yang kami ambil adalah makna dari kenaikan Yesus ke surga. Kita akan lihat apa sih makna daripada kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, yaitu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar datang dari surga. Saya bacakan sebuah ayat dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-6 demikian. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saya ulang bagian bawah. Ia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi tempatnya Tuhan Yesus itu ya memang di sorga. Ini perlu dilakukan oleh Yesus saat itu untuk lebih meyakinkan. Karena murid-murid masih goyah terus. Sudah lihat Yesus bangkit, sudah ketemu. Toh hampir akhir-akhir sebelum Yesus naik, Petrus ajak teman-temannya, yuk kembali jadi nelayan saja. Ragu-ragu mereka. Yesus perlu menguatkan. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, apa tujuan atau makna kenaikan Yesus ke sorga? Adalah untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Yang selamat, iring Yesus, Tuhan sediakan tempat di sorga. Kalau kita baca ayat yang sudah sangat terkenal, yaitu dalam Yohanes pasal 14, kita baca ayat yang kedua dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah suatu penghiburan bagi murid-murid. Kalau Yesus meninggalkan mereka, tapi Yesus janji, aku pergi bukannya tidak ada tujuan. Aku menyediakan tempat untuk kamu sebentar, kalau aku turun lagi datang, aku akan ajak kamu ke tempat di mana aku sudah persiapkan untuk engkau. Jadi yang kedua adalah untuk menyiapkan, menyediakan tempat untuk murid-murid dan untuk orang-orang percaya. Luar biasa sekali indahnya maksud kenaikan Yesus ke surga.
Bukannya kok tega amat kami ditinggalkan. Tidak, kita lihat yang selanjutnya ini. Bagian yang ketiga, apa makna kenaikan Yesus kembali ke sorga? Yaitu untuk minta pada Bapa di sorga agar ia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menolong umat tebusannya. Masih pada Yohanes 14, kita baca ayatnya yang ke-16 dan 17a. Aku akan minta pada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Di sini dikatakan, Yesus bilang, aku akan minta pada Bapa supaya dia mengirimkan roh lain yang akan mendampingi engkau selama-lamanya. Kalau Yesus mendampingi, tidak bisa 24 jam sehari, tidak. Ada kalanya murid-murid ada badai, Yesus tidak ada di situ. Tapi Roh Kudus dikatakan akan mendampingi senantiasa. Itulah yang Yesus kerjakan, menghubungi Bapa untuk mintakan, Bapa tolong biar ada penolong yang setia. Roh Kudus itu di samping mendampingi terus-menerus, asalkan kita tidak usir dia dengan mencemari hati kita, memberikan kotoran-kotoran yang tidak cocok dengan Roh Kudus, dia tidak akan pergi. 24 jam sehari. Dan apa yang dia lakukan? Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, dia akan memimpin pada jalan-jalan kebenaran. Kita sering tahu firman Tuhan, tapi menghadapi sikon kita sering ragu dan sering salah langkah. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita, kita tidak bakalan salah langkah. Itu maunya Yesus. Dan dengan maksud itulah dia kembali pada Bapa. 3 hal sudah positif semua. Yang keempat, makna Yesus naik kembali ke surga adalah merupakan contoh kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul yang pertama. Di sana dalam ayatnya yang ke-10 dan 11 dikatakan demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata, saya ulang, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat dia naik ke sorga. Waktu Yesus bangkit dari kubur, banyak yang mengeluarkan fitnah-fitnah. Bukan Yesus yang bangkit, mayat Yesus dicuri. Hanya orang yang wajahnya mirip. Ada yang bilang yang ditangkap Yudas dan lain-lainnya, orang mulai ragu-ragu. Tapi di sini dikatakan, Yesus naik ke surga dan nanti akan turun kembali ke surga. Dialah Tuhan. Dan Rasul Paulus memperkuat ayat ini. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan, pada saat itu, pada waktu malaikat meniup sangkakala, maka dikatakan, mayat-mayat orang yang bertobat yang mau diselamatkan keluar dari kuburan.
tentu saja bukan tubuhnya sudah rusak. Dan mendapatkan tubuh baru, tubuh kebangkitan, naik ke atas. Orang-orang yang masih hidup, tubuhnya pun diubahkan dengan tubuh kebangkitan, naik menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah kerinduan semua anak Tuhan. Banyak hamba Tuhan berkhotbah, masa ini sampai masa akhir, mungkin tidak lama lagi ini akan terjadi. Satu lagi saya sampaikan. Yang kelima, maksud atau makna kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menjadi perantara atau mediator antara kita dan Bapa Sorgawi. 1 Timotius 2 ayat yang kelima berkata demikian. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa dan Esa pula yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saya ulangkan, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Mediator, penghubung, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita butuh penghubung yang mintakan ampun pada Bapa, yang menyampaikan sesuatu dengan Bapa, yaitu Yesus. Saudara mungkin ingat, dan mungkin semua kita kalau berdoa dimulai dengan Bapa kami yang ada di dalam sorga. Betul? Ya. Jadi doa itu ditujukan pada Bapa dan ditutup dengan kata-kata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Seakan-akan yang atas tujukan pada Bapa, yang tanda tangan ACC adalah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Sebagai perantara untuk mohonkan ampun. Untuk hal-hal tertentu kita sering untuk kontak pada Bapa sulit karena Bapa sangat-sangat kudus. Dia omnipoten, dia omnipresent, dia omniscience. Serba maha-maha, kita sering tidak nyampe. Minta tolong Yesus yang melakukannya. Jadi demikian rupa Tuhan Yesus memikirkan dan mempersiapkan pemeliharaan terhadap orang-orang tebusannya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih. Dan terutama hari-hari ini kita masuk dalam doa 10 hari di mana kita menantikan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menuntun kita, menolong kita, membawa pada kebenaran senantiasa. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, betapa luar biasanya kasih-Mu. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memberikan firman-Mu. Engkau memberikan pula bagi kami penolong yang setia, yaitu Roh Kudus, yang 24 jam sehari mendampingi kami sejauh tidak kami usir dengan dosa-dosa. Terima kasih Tuhan. Dan di samping itu Engkau sendiri menjadi mediator penghubung antara Bapa dan kami. Teguran-teguran Engkau sampaikan. Permohonan-permohonan Engkau menyampaikan pada Bapa. Dan Alkitab mengatakan, apa yang Engkau sampaikan itu Bapa akan lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Mediator kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tapi rasanya masih kurang. Dia ingin lebih lagi. Oleh karenanya, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56, dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Dia tetap ingin menyertai terus. Tapi sebelum kita makan perjamuan suci ini, firman Tuhan mengingatkan, kita harus mengingat layak tidak kita. Kalau belum kita minta diampuni, sebentar sebelum kita menikmati perjamuan kudus, kita minta diampuni. Biar berkat Tuhan melalui perjamuan kudus turun atas kita sekalian. Amin. Kita angkat nyanyian darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sebaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Haleluya, haleluya. Kuramaya takalabasa. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kami menantikan Engkau melimpahkan Roh Kudus-Nya dengan luar biasa. Engkau sediakan juga berkat-Mu yang lain, yaitu perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu, yang juga akan menolong menopang kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karenanya sebagaimana Kau ajarkan, kiranya berkat rahmat Tuhan turun atas perjamuan kudus ini. Biarlah roti Tuhan dan cawan Tuhan ini boleh benar-benar Kau berkati menjadi tubuh dan darah Yesus, sehingga saat kami terima, melakukan sesuatu dalam kehidupan kami, memimpin, menolong, memberikan kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya kami pun berdoa, layakkanlah kami. Kalau masih ada dosa-dosa dalam diri kami, hati kami, pikiran kami, kepahitan, kebencian, ampuni seluruhnya Tuhan, supaya kami layak menikmati tubuh dan darah-Mu dan berkat-berkat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik. Kami akan sambut berkat-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darahnya amat kuasa. Ambillah tubuh dan darah Yesus. Terimalah 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 tubuh dan darah Yesus. Darahnya tebus saya. Dan bagi saudara-saudara yang ada di rumah, percayalah
Tuhan sudah memberkati roti yang ada padamu, minuman yang ada padamu. Tuhan akan memberkati, menjadikan berkat bagi engkau. Darahnya tebus saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karamata kalabas, sangkaraya namata kalabas. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja melihat kebaikan-Mu untuk menjaga, melindungi kami anak-anak-Mu. Hanya sering kami lalai, hanya sering kami salah pilih mana yang enak bukan mana yang baik Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, Engkau akan menjagai kami. Saat kami makan tubuh dan darah-Mu, Engkau ada di dalam kami, menyertai kami dan memimpin hidup kami. Kami percaya Tuhan. Oleh karenanya, ampunilah dosa kesalahan kami, layakkanlah kami Tuhan, sehingga berkat-Mu boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mari kita angkat roti Tuhan dengan tangan kanan tinggi, dan dengarlah firman Tuhan. Sementara mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami percaya Tuhan, walaupun mungkin kondisi saat ini bukan di dalam gereja, di rumah yang sederhana, tapi Engkau hadir dan yang kami pegang adalah tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Yesus, dan berkat Engkau akan turun pada hari perayaan kenaikan Tuhan ini. Sesuatu yang indah, bahkan lebih indah dari hari-hari yang lain Tuhan. Karena hadirat Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena dengan penuh ucapan syukur, kami akan sambut dan makan roti Tuhan, yaitu tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tidak ada satupun yang kelewatan Tuhan. Berkat Engkau turun atas di rumah masing-masing juga. Yang dekat, yang jauh, berkat Engkau turun. Terima kasih. Mari kita angkat sawan Tuhan dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus mengambil sawan, mengucap syukur, dan membagikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah sawan ini, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan, kami percaya apa yang ada di tangan kami adalah sesuatu yang luar biasa. Berkat pengampunan dosa yang mampu menghancurkan dosa kami. Mampu menghancurkan kutuk-kutuk Tuhan yang membawa kami pada dosa dan membawa kami pada kesialan. Tapi Tuhan, berkat Engkau di tempat yang sederhana mungkin Tuhan, tapi berkat Engkau tidak sederhana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya dengan penuh ucapan syukur, kami akan sambut dan terima cawan Tuhan, yaitu darah Yesus. Kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik dan sungguh baik.
berkat Engkau menyertai kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk misbah-misbah di rumah masing-masing Tuhan Kau berkati. Untuk keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, Engkau berkati Tuhan. Sehingga Tuhan, malapetaka penyakit virus yang menyerang bukan mendatangkan kesialan, tapi mendatangkan berkat Tuhan, karena kami makin erat dengan Tuhan. Bukan hanya kami pribadi-pribadi, tapi keluarga kompak Tuhan boleh berdoa. Nama Kau dipermuliakan, kami dikuatkan juga. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Di tempat ini, di rumah-rumah masing-masing. Berkat Engkau menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa melakukan ibadah sekalipun dalam sistem online. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita sampai hari ini dengan kesehatan masing-masing. Sebelum nanti doa penutup atau doa berkat disampaikan, saya akan membacakan sebagian pengumuman yang untuk kita semua. Sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang ibadah di gereja, kita tetap selenggarakan ibadah online. Baik ibadah umum yang bisa diakses tiap minggu mulai jam 6 pagi. Kemudian ada ibadah sekolah minggu untuk Kids. Kemudian ada Kids dan untuk pemuda hari Jumat tiap hari minggu. Kemudian selain ibadah, ada ibadah yang dilakukan pada wadah, tetapi di luar minggu. Kemudian setiap Sabtu mulai jam 7 malam atau 19, ada ibadah doa juga online. Ya, kita gunakan waktu untuk ibadah doa ini pun dengan antusias, sehingga kita boleh mendukung. Ya, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan bersama-sama, sekalipun tidak di dalam ruang yang sama. Dan kita percaya Tuhan pun hadir di mana. Umat selanjutnya, mulai 21 Mei, Kamis malam, sampai dengan 31 Mei 2020, setiap jam 19 diadakan juga doa secara online di dalam rangka menerima baptisan Roh Kudus. Kita bersyukur gereja kita masih melakukan hal ini, sehingga mendorong kita, marilah kita bersama-sama gunakan kesempatan ini untuk kita menerima baptisan Roh Kudus. Sekali lagi, sekalipun ada di rumah, tidak dibatasi dengan tempat gedung, harus di gereja. Dan pengumuman selanjutnya adalah kami atas nama pengurus gereja mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berkenan mempersembahkan persembahan demi mendukung pelayanan gereja yang ada, baik itu persembahan perpuluhan atau persembahan yang lain yang sudah bersedia mentransfer lewat rekening BCA. Saya akan bacakan rekening BCA. Nomor yang ada adalah 0374 340 723. Saya ulangkan, rekening BCA nomor 0374 340 723 atas nama Nyo Jongbi. Setelah ada masukan-masukan, ini kabar baik buat kita, khususnya Bapak Ibu Saudara yang mungkin kesulitan untuk melakukan persembahan lewat transfer bank. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu juga ingin mempersembahkan
untuk pekerjaan Tuhan, tetapi terkendala untuk tidak bisa melakukan lewat transfer bank. Jadi tiap minggu sekarang mulai tanggal 24 Mei, dari pengurus gereja siap menerima persembahan Bapak Ibu langsung di gedung Surya Asih Persada atau gedung Agape, ya. Tapi hanya dibatasi tiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 12. Nanti ada pengurus gereja yang akan bersedia melayani Bapak Ibu. Dan mungkin juga kalau jarak Bapak Ibu berdekatan bisa secara kolektif. Jadi tidak harus tiap Bapak Ibu sendiri masing-masing. Jadi mungkin keluarga ada 5 orang, 1 orang cukup, ya. Jadi atau mungkin dalam satu kampung ada yang tetangga dekat, bisa secara kolektif. Nah, jadi ini suatu kabar gembira karena Bapak Ibu mungkin rasanya kok mau mempersembahkan sesuatu pekerjaan Tuhan kok sulit gitu. Nah, ini sekarang diberi kesempatan tiap minggu jam 9 sampai jam 12. Nah, sementara itu dulu perlu kami ingatkan, jangan kemana-mana kalau tidak perlu. Kalau pergi, pakai masker, cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Kita tetap menjaga sehingga kita memberkati orang lain dan kita pun juga diberkati dengan sikap kita melakukan sesuai dengan protokol yang dilakukan pemerintah. Demikian saya kira pengumuman dari kami. Saya serahkan doa berkat selanjutnya pada hamba Tuhan yang akan melayani. Sekian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkenan turun atas kalian dimanapun kalian ada. Kekuatan dan penyertaannya menyertai mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.